Halo teman-teman, di sini saya akan sharing sedikit tentang presentasi tugas akhir saya dengan judul Designing a Supply Chain Performance Monitoring System on BEX for Small and Medium Enterprises Esgotado using BSC Score Model Approach and AHP Method. Jadi di sini outline dari presentasi kali ini bagi 4 tahap. Kemudian ada chapter 1, di sini ada background, ada diagram menunjukkan pertumbuhan UKM dari tahun ke tahun yang ada di Indonesia semakin meningkat. Jadi ini menggambarkan bahwa persaingan antar UKM itu semakin ketat. Kemudian ada tantangan yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri berdasarkan penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan atau problematika yang dihadapi oleh UKM itu sendiri. Di antaranya sebagaimana berikut berdasarkan penelitian dilakukan oleh Takar, dari kebanyakan UMKM mengalami hal sebagaimana di tercantum. Kemudian pertanyaannya adalah apakah SME atau UKM dapat atau mampu mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka di samping mereka memiliki kekurangan, tapi mereka juga harus mencapai sebuah tantangan sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lain. Hal tersebut pun dirasakan oleh objek penelitian kami, Esgotado, di mana hasil penelitian kami, hasil penelusuran kami, mereka masih memiliki banyak kekurangan dalam operasional maupun prosedural dan sebagainya. Di antaranya sebagaimana berikut. Nah, lalu bagaimana cara mereka untuk bisa berkompet atau mereka bisa bersaing dan meraih tujuan dari perusahaan mereka sendiri? Penelitian dilakukan oleh Cocoa dan Alberti tahun 2010, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan performance standar yang dapat diukur dengan efektif dan dapat dimonitor secara keseluruhan. Lalu apa yang harus dimonitor, apa yang harus diukur? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Takar, SM itu dianggap sebagai alat yang mampu untuk meyakinkan sebuah continuous improvement dari kebanyakan perusahaan sehingga dapat berkompetisi di pasar. Lalu, tapi di sini di penelitian ini kami tidak membahas mengenai continuous improvement, namun di sini kami membahas mengenai salah satu tahapan untuk mencapai sebuah continuous improvement, diantaranya adalah performance management. Dalam penelitian ini, performance management itu ialah defining Esgotado KPI measurement, measuring KPI of Esgotado, dan juga perancangan monitoring system dan monitoring proses itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk mencari matriks atau KPI terverifikasi, kami menggunakan integrasi dua model, yaitu BSC Score yang disupport dengan AHP method untuk memilih KPI yang terverifikasi. Lalu selanjutnya akan disajikan ke dalam sebuah web-based system yang akan dengan mudah digunakan oleh perusahaan nantinya. Nah, selanjutnya ada formulation of problems bagaimana berikut, dan purpose of study-nya sebagaimana berikut. Lalu limitation study, benefits untuk company juga untuk researcher. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan, dibagi menjadi 6 chapter. Lalu ada literatur review di chapter 2, ini contains dari supply chain, UKM, score, BSC, integrasi balance score model, dan AHP. Kemudian di sini ada UKM-nya dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan pendapatan. Kemudian di sini ada supply chain operation reference, sumber-sumber dari EPICS versi 12.0. Di sini ada balance scorecard dikutip dari Kaplan Norton. Selanjutnya ada integrasi balance scorecard model yang kami adopsi dari jurnal Takar. Di sini ada kelebihan dari masing-masing model, bagaimana kedua model tersebut diintegrasikan, itu kami temukan di penelitian dilakukan oleh Corvi tahun 2018. Kemudian ada analytical hierarchy process. Selanjutnya di bab 3 itu berisi conceptual model dan systematical of problem solving. Di sini ada conceptual model yang direfer dari penelitian dilakukan oleh Takar,
Jadi dibagi menjadi 5 step. Step pertama ada di balance scorecard area. Di sini kita pertama menerjemahkan company's objective ke dalam 4 perspektif balance scorecard, kemudian akan dikompos menjadi beberapa program, dan program tersebut akan ditranslate jadi sebuah matriks. Kemudian di score area pada step kedua, di sini kita akan mencari data-data pendukung diantaranya actual business process, stakeholder, supply chain company's objective, kemudian akan dipetakan ke dalam 5 decision score area, dan kemudian akan didecompose menjadi 3 level dan akhirnya mendapatkan sebuah matrix atau KPI. Kemudian di tahap ketiga semua matriks KPI akan diintegrasikan dan dikonsolidasikan, dan tahap keempat akan dilakukan proses verifikasi atau seleksi matriks, dan tahap kelima adalah proses pembobotan. Kemudian di sini systematical of problem solving. Nah, di sini dimulai dengan studi literatur, studi lapangan, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian, dan selanjutnya mencari kebutuhan data pendukung, kemudian melakukan pemetaan balance scorecard score model, verifikasi KPI, penentuan kepentingan dengan AHP, kemudian perancangan pembuatan aplikasi sistem monitoring menggunakan web-based system, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kemudian di chapter 4 ada pengumpulan dan processing data. Di sini adalah alur dari proses pengumpulan hingga perancangan sistem monitoring. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini ada actual business process yang kita petakan. Nah, selanjutnya di processing data di balance scorecard decision area. Di sini ada strategi map, di mana strategi map ini merupakan hasil dari rancangan yang mengacu pada visi, misi, tujuan perusahaan, serta prioritas perusahaan dalam proses operasional. Nah, akhirnya didapatkanlah inisiatif strategis bagaimana berikut. Selanjutnya, di setiap perspektif balance scorecard, di sini kita akan menentukan measurement menentukan KPI yang dapat terukur. Di antaranya misalkan meningkatkan pendapatan, maka KPI-nya adalah revenue growth, dan rumusnya adalah sebagaimana berikut. Nah, semua tahapan ini dilakukan pada setiap perspektif balance scorecard. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemetaan di score decision area, pemetaan bisnis proses aktual ke dalam 3 level score. Semua dilakukan pada setiap aktivitas supply chain. Kemudian kita akan melakukan score matrix verifikasi, di mana setelah kita melakukan mapping kita akan mendapatkan banyak sekali matrix. Nah, di sini kita harus melakukan verifikasi, tujuannya untuk mendapatkan matrix yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kita mengintegrasikan kedua model. Kemudian di sini kita melakukan pembobotan menggunakan AHP sehingga terlihat mana KPI yang menjadi prioritas kita. Selanjutnya di chapter 5 kita melakukan implementasi dan analisis. Di sini kita melakukan perancangan web-based monitoring system. Kemudian ini ada use case diagram. Kemudian di sini display screen login, di mana monitoring system ini memiliki kelebihan dapat menganalisis seberapa besar yang telah terrealisasi dan yang belum. Kemudian di sini di aplikasi ini juga kita bisa menentukan target dari setiap KPI. Nah, di sini dikelompokkan ke dalam 4 perspektif balance scorecard. Selanjutnya adalah kesimpulan, kemudian suggestion untuk company dan feature research. Kemudian di presentasi kita juga lampirkan referensi dan terima kasih.